Bocor data karena Bjorka. Mereka saling lempar wacana. Beberapa waktu lalu, Indonesia digemparkan dengan berita kebocoran data yang dimunculkan oleh sebuah akun bernama Bjorka. Sejak Agustus lalu sampai sekarang sebetulnya, beberapa informasi mengenai aksi meretas data masih menjadi perbincangan yang cukup hangat, baik di media sosial maupun di media konvensional. Apalagi hingga menyinggung soal data rahasia yang melibatkan nama petinggi negara. Makin seru ini. Dari catatan yang kita peroleh melalui media massa, Bjorka ini disebut sebagai hacker atau peretas data yang muncul pertama sekali tentang peretasan data hasil registrasi SIM card. Dia mengklaim 1,3 miliar data registrasi kartu SIM, kapasitasnya 87 GB, berisi NIK, nomor telepon, operator seluler, hingga waktu penggunaan. Bahkan katanya data ini diduga telah diperjualbelikan di salah satu situs hacker, di mana Bjorka kemudian telah membagikan 2 juta data sampel yang dikumpulkan dari 2017 hingga 2020, termasuk berita dari detik.com. Di mana Bjorka juga telah menjual sebanyak 105 juta data milik warga negara Indonesia yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum. Hingga belakangan, Bjorka juga disebutkan telah melakukan peretasan data milik negara. Sejumlah pejabat di pemerintahan sampai membocorkan ribuan dokumen surat menyurat dari Badan Intelijen Negara yang ditujukan pada Presiden Joko Widodo yang kita tahu tentu sifatnya rahasia. Termasuk juga menyinggung soal data kasus PKI hingga profil tokoh di balik kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Dari rangkaian aksi peretasan itu, masyarakat kemudian disuguhkan berita tentang bagaimana para petinggi negeri ini merespon masalah kebocoran data tersebut. Mari kita sebutlah paling tidak 3 pihak. Ada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Politik Hukum dan HAM, serta Badan Cyber dan Sandi Negara. Ketiga lembaga ini pun bicara ke publik dengan pandangan yang berbeda dan beragam. Menteri Kominfo, Johnny G. Plate misalkan, yang juga sempat disinggung soal data pribadinya oleh Bjorka, merespon dengan mengingatkan agar masyarakat untuk menjaga datanya sendiri, seperti mengganti sandi sesering mungkin. Yang tentu hal ini menjadi pertanyaan besar bagi rakyat. Terutama jejak sang menteri mengatakan bahwa kasus ini merupakan ranah dari Badan Cyber dan Sandi Negara. Setelah berbagai pernyataan ia sampaikan, lain lagi komentar dari Menko Polhukam Pak Mahfud MD yang mengatakan bahwa gambaran mengenai hacker bernama Bjorka telah diidentifikasi oleh BIN. Namun belum bisa diumumkan siapa sosok peretas ini. Dari berbagai media, kita juga mendengar Pak Mahfud MD mengklaim bahwa motif di balik aksi peretasan oleh Bjorka ini tidak berbahaya karena hanya berkaitan dengan motif ekonomi hingga jual beli. Motifnya ternyata gado-gado, ada politik, ekonomi, jual beli dan sebagainya, sehingga tidak terlalu membahayakan. Gitulah kira-kira pernyataannya Pak Mahfud MD, Menko Polhukam Republik Indonesia. Sementara itu, Badan Cyber dan Sandi Negara yang kemudian dikabarkan tengah bekerja menelusuri insiden kebocoran data yang terjadi mengungkapkan bahwa mereka melakukan validasi terhadap data yang dipublikasikan tersebut. Di antaranya berkoordinasi dengan penyelenggara sistem elektronik atau PSI yang diduga datanya dibocorkan oleh Bjorka, termasuk di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Memperkuat sistem cyber hingga berkoordinasi dengan penegak hukum seperti kepolisian melalui Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Mabes Polri, karena harusnya ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh instrumen negara, khususnya yang terkait dengan persoalan ini. Bagaimana kita menyikapi kebocoran data digital ini? Karena ini hal serius. Sebagai rakyat yang khawatir terhadap aksi pembobolan dan pembocoran data ini, tentu kita berharap besar pemerintah melalui aparatur dan para petinggi di negeri ini menunjukkan bahwa kejadian ini sebagai sebuah ancaman yang bisa saja merugikan hingga membahayakan bangsa dan negara ini.
Apalagi kita tahu bahwa sejumlah nama yang sering kita lihat muncul di media massa mendapat sentilan dari Bjorka. Seakan ingin menggambarkan sesuatu yang sifatnya rahasia pribadi. Sebut saja kalimat Bjorka yang mengunggah informasi tentang data pribadi beberapa pejabat negara, sampai para penggiat media sosial yang seringkali menuai kontroversi di masyarakat akibat komentar dan pernyataannya menyinggung kelompok tertentu, hingga dinilai membuat polarisasi di masyarakat Indonesia yang majemuk. Data yang menjadi perhatian bagi kita sebenarnya bukan ingin menganggap Bjorka sebagai sosok yang hebat seperti pahlawan karena menyinggung nama-nama yang dianggap kontroversi itu, bukan. Atau juga tidak yakin dengan upaya negara menyelesaikan masalah ini. Tapi bagaimanapun respon yang muncul dari para petinggi, yang kemudian justru menimbulkan kontroversi di mata publik, sebut saja soal pernyataan Menkominfo yang meminta masyarakat menjaga datanya sendiri. Kemudian kalimat dari Menko Polhukam yang menyebutkan bahwa sang hacker Bjorka adalah gado-gado dan tidak terlalu membahayakan. Motifnya ternyata juga gado-gado, ada yang motif politik, motif ekonomi, motif jual beli gitu dan sebagainya. Sehingga juga ya motif-motif kayak gitu itu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan. Berbagai rentetan informasi, pernyataan hingga komentar miring dari masyarakat, khususnya netizen, terkait kasus pembocoran data ini membuat kita bertanya-tanya. Bagaimana seharusnya negara merespon sebuah tindakan kriminal dan membahayakan bagi negara, terutama rakyat yang datanya bocor dan sangat berpotensi disalahgunakan jika berada di tangan orang yang salah. Jika ini adalah kejadian yang membahayakan negara, maka seluruh instrumennya, dalam hal ini pemerintah, harus saling menguatkan dan terus bekerja sama. Jangan saling lempar tanggung jawab, merasa bahwa ini tanggung jawab orang lain dan bukan menjadi tanggung jawabnya, atau justru malah yang muncul adalah ego sektoral. Begitu juga soal komentar, klaim dan sebagainya yang di awal kasus ini kita tahu sejumlah petinggi negeri punya respon yang beda dan memunculkan kontroversi pula di masyarakat. Aneh ini kalau kemudian lembaga negara dan tokoh-tokoh penting yang menjadi pejabat di negeri ini berbeda komentar dan pandangan. Dan itu menjadi konsumsi publik dan direkam oleh publik sebagai sesuatu yang tidak sehat dalam proses menyampaikan informasi negara kepada masyarakat. Yang diserang itu adalah negara, saudaraku. Maka semua pemangku kepentingan perlu saling membantu dan gak perlu menunjukkan bahwa satu pihak seolah memiliki peran yang sangat penting untuk menyelesaikannya. Sebut saja Badan Cyber dan Sandi Negara yang tak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan aparat hukum dan lainnya. Begitu juga sebaliknya. Sebagaimana kita dengar bahwa pemerintah telah membentuk satuan tugas atau satgas khusus untuk perlindungan data cyber dalam menghadapi aksi hacker bernama Bjorka ini, melibatkan Kemenkominfo, Polri, BIN, serta BSSN. Tentu masyarakat berharap besar semua lembaga ini bisa bekerja serius dan saling menguatkan. Apalagi sang peretas masih terus muncul dengan beragam pernyataan menantang para petinggi negeri. Terlepas apa yang disampaikan Bjorka ini tentang para pejabat pemerintah, namun kita tahu bahwa data yang dibocorkan itu berkaitan dengan rakyat Indonesia, juga tentang keamanan negara, dan mungkin juga informasi yang sifatnya rahasia bagi negara. Kita berharap upaya pemerintah menyelesaikan masalah ini bisa segera membuahkan hasil yang baik, dan keamanan cyber yang digadang-gadang akan diperkuat dapat diwujudkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.